Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisa Alexandra Kusumapsari dari kelas 11 1 nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mind mapping sejarah yang sudah saya buat. Saya remedial sejarah hanya 50% dan saya akan menjelaskan 5 materi sejarah yang sudah saya buat dalam mind mapping. Mind mapping yang pertama mengenai Dark Age. Di sini saya membuat 4 poin: kapan, mengapa, di mana, dan siapa. Yang pertama, kapan terjadinya Dark Age. Zaman kegelapan terjadi pada sekitar tahun 476 sampai 800 Masehi ketika tidak ada kekuasaan Roma pada saat itu. Lalu mengapa? Mengapa Dark Age terjadi? Dark Age terjadi dikarenakan pengaruh besar dari agama Katolik terhadap kekaisaran dan perkembangan kebudayaan pada saat itu. Gereja menganggap bahwa mereka adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang berhak menentukan kehidupan politik, pemikiran, dan ilmu pengetahuan. Orang Romawi kala itu sibuk dengan masalah keagamaan, sedangkan ilmu pengetahuan kurang diperhatikan. Lalu ada di mana? Di mana Dark Age terjadi, yaitu di negara-negara bagian Eropa, khususnya bagian Eropa Barat. Lalu siapa? Siapa negara yang tidak terkena adanya dampak Dark Age, yaitu negara Portugis dan Andalusia di Spanyol. Mind mapping yang kedua, saya membahas tentang VOC. Saya di sini membuat 4 poin, yaitu berdirinya, tujuan, hak, dan bangkrutnya VOC. Yang pertama adalah berdirinya VOC. VOC dibentuk pada 20 Maret 1602 oleh pemerintah Belanda dengan tujuan untuk menguasai dan memperdagangkan rempah di wilayah Asia Tenggara. Pada dasarnya, VOC bertugas untuk melaksanakan monopoli perdagangan agar Belanda dapat bersaing dengan pedagang Eropa lainnya. Belanda mulai melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah. Lalu ada tujuan berdirinya VOC. Tujuan pembentukan VOC jika dilihat lebih jelas adalah untuk menguasai dan memonopoli sistem perdagangan rempah di Asia, terutama Indonesia. Negara Indonesia memiliki jumlah rempah yang melimpah. Hal tersebut membuat Belanda ingin memonopoli perdagangannya supaya mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Lalu ada hak VOC. Hak oktroy VOC adalah hak eksklusif yang diberikan oleh kerajaan Belanda untuk mengeksploitasi maupun menjual produk. Hak oktroy membuat mereka memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menjalankan usahanya sendiri seperti sebuahnya negara. Dengan kata lain, mereka bisa secara bebas menentukan siapa pihak yang boleh berdagang di Indonesia. Lalu ada bangkrutnya VOC. Walaupun VOC merupakan perusahaan yang besar, mereka juga bisa bangkrut. VOC secara resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Satu hal yang sering disebut sebagai penyebab kemunduran dan bangkrutnya VOC adalah korupsi yang dilakukan para pegawainya. Terutama pegawai tinggi dan perwiranya disebut menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Pada mind mapping yang ketiga, saya membuat materi mengenai dividen IPERA. Lagi-lagi saya membuat 4 poin di sini, yaitu ada tujuan, strategi, dampak, dan contohnya dari divide et impera atau politik adu domba. Yang pertama adalah tujuan. Politik adu domba ini diciptakan oleh VOC pada masa operasionalnya di Indonesia. Divide et impera memiliki makna pecah dan berkuasa yang berarti politik dengan mengadu domba kekuasaan yang ada di dalam internal suatu komunitas. Strategi politik ini yang pertama kali diterapkan oleh Julius Caesar guna memperbesar kekuasaan. Lalu ada strategi dari divide et impera atau politik adu domba. Belanda mempraktikkan politik divide et impera dengan tujuan memecah belah sebuah kelompok menjadi lebih kecil sehingga lebih mudah untuk ditaklukkan. Langkah awalnya, VOC akan berperan sebagai teman dan menciptakan musuh bersama. Belanda akan menjadi pihak netral pada kubu yang sedang mengalami konflik, lalu mereka akan mengatur terjadinya perang saudara, yang menyebabkan perpecahan. Belanda akan menguasai daerah yang terdampak perang. Dampak dari divide et impera adalah salah satu dampak utama dari divide et impera adalah pemecahan masyarakat. Kelompok-kelompok yang sebelumnya bersatu dapat terpecah menjadi saling bersaing. Hal ini dapat mengakibatkan konflik internal dan kerusuhan. Lalu ada contoh dari divide et impera yang dilakukan VOC pada Kesultanan Banten dengan cara mempengaruhi anak dari Sultan Ageng Tirtayasa yaitu Sultan Haji untuk bergabung dengan VOC dan melawan ayahnya sendiri.
Mind mapping yang keempat, saya membahas materi mengenai kultur stem cell atau tanam paksa. Lagi-lagi saya membuat 4 poin di sini, yaitu pengertian, tujuan, dampak positif dan negatif dari kultur stem cell. Yang pertama ada pengertian dari kultur stem cell. Tanam paksa atau kultur stem cell adalah ide Van den Bosch yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Tujuan dari berlakunya tanam paksa ini adalah untuk membayar hutang Belanda akibat jumlah kas yang banyak berkurang setelah terlibat dalam Perang Jawa. Tidak hanya menghasilkan uang yang cukup untuk membayar hutang, tapi juga memberikan keuntungan yang sangat besar bagi penjajah atau pihak Belanda. Lalu ada dampak positif dari kultur stem cell. Yang pertama, beberapa komoditas ekspor diperkenalkan. Yang kedua, jumlah produksi dan ekspor tanaman perkebunan semakin meningkat. Yang ketiga, petani dapat menguasai teknologi budidaya tanaman baru. Yang keempat, menanam dan menjual hasil perkebunan dengan cara konvensional. Lalu selain dampak positif, pasti ada dampak negatifnya juga. Yang pertama, sawah dan ladang terbengkalai dan tidak menghasilkan panen yang bagus. Yang kedua, beban hidup rakyat semakin berat. Yang ketiga, rakyat mengalami tekanan fisik dan mental. Yang keempat, munculnya wabah penyakit yang menyebabkan jumlah penduduk semakin berkurang karena adanya kultur stem cell. Lalu yang kelima, rakyat turut menanggung resiko jika terjadi gagal panen. Mind mapping yang kelima, saya membuat materi mengenai dampak penjajahan di bidang ekonomi dan politik. Pertama-tama, saya akan membahas dampak penjajahan di bidang ekonomi. Yang pertama ada dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Yang pertama, munculnya kongsi dagang yang memonopoli perdagangan. Yang kedua, mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Yang ketiga, dilakukan pembangunan infrastruktur. Lalu ada dampak dari kongsi dagang. Yang pertama, VOC menguasai komoditi ekspor sesuai permintaan pasar Eropa. Yang kedua, munculnya sistem ekonomi kapitalisme di dalam tatanan Indonesia, khususnya pada masa politik liberal. Lalu yang ketiga, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia telah mendorong munculnya perbankan modern. Didirikan Bank Van Koran yang bertujuan memberi pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan emas, perhiasan, perak, dan barang-barang berharga lainnya. Lalu dampak lainnya dari dampak kolonialisme di bidang ekonomi yaitu monopoli oleh penjajah, perekonomian bergeser dari pertanian menjadi perkebunan, dikenalnya sistem ekonomi uang bagi rakyat Indonesia. Lalu ada dampak penjajahan di bidang politik. Politik yang menjalankan suatu imperium atau koloni. Ini adalah pengertian dari kolonialisme. Lalu munculnya sistem dualisme yaitu pemerintahan Eropa dan pemerintahan pribumi, di mana orang Eropa memimpin sebagai residen yang memimpin keresidenan, sementara itu orang pribumi memimpin dengan jabatan bupati hingga pemimpin desa. Jadi di sini pemerintahan Eropa memiliki jabatan yang lebih tinggi dibandingkan pemerintahan orang-orang pribumi. Lalu dampak kolonialisme di bidang politik. Yang pertama, Jawa dijadikan pusat pemerintahan. Yang kedua, munculnya berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia karena banyak kebijakan yang merugikan rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, kekuasaan kerajaan-kerajaan Indonesia mulai diambil alih. Sekian video penjelasan materi sejarah remedial saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.